Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, saya Fitri Auliasyarani sebagai pembicara satu dari tim kontra. Bersama dua rekan saya, Jody Saputra Rudi sebagai pembicara 2 dan Nasyu Azhara Gumai sebagai pembicara 3. Di sini saya akan membahas mosi pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Dan kami tidak mendukung mosi tersebut. Mengapa? Sebelumnya saya akan menyampaikan definisi terlebih dahulu. Pendidikan jarak jauh adalah pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul secara rutin di satu tempat. Pandemi ialah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau seluruh dunia. Status quo saat ini pembelajaran daring sudah dilaksanakan dalam waktu yang lama, menggunakan teknologi seperti Zoom, Google Meet, dan Google Classroom, atau yang lainnya. Masalah yang terjadi adalah pembelajaran tidak tersampaikan secara efektif kepada pelajar. Untuk merealisasikan pendapat kami dengan mengantisipasi penyebaran virus corona tersebar kembali, kami menyiapkan mekanisme tersebut. Yang pertama, sekolah tetap memfasilitasi sarana-sarana seperti tempat cuci tangan dan UKS. Yang kedua, sekolah tetap menjaga kebersihan ruang kelas, kamar mandi, dan tempat lainnya di sekolah. Ketiga, semua warga sekolah wajib melakukan swab atau rapid test terlebih dahulu. Keempat, jika ada warga sekolah yang sakit seperti gejala COVID, dianjurkan untuk tetap di rumah. Kelima, semua warga sekolah tetap menjaga kebersihan dengan menggunakan hand sanitizer dan menjaga fasilitas yang disediakan sekolah tetap bersih. Dan yang terakhir, semua warga sekolah tetap menjaga jarak dan menghindari adanya kerumunan. Tujuan kami untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka agar siswa mendapatkan pembelajaran yang maksimal tanpa tekanan dan kendala, juga mendapatkan haknya sebagai pelajar. Dewan juri yang terhormat, kali ini saya akan menyampaikan dua argumentasi. Yang pertama, pembelajaran tatap muka secara hukum dibenarkan. Pembelajaran tatap muka akan menghasilkan kegiatan belajar yang maksimal. Dari segi pengawasan, pembelajaran tatap muka mendapatkan pengawasan yang lebih intens dari guru. Dari segi penyampaian materi, tatap muka akan lebih mudah karena guru dapat menyampaikan materi secara langsung dan mendapatkan respon langsung dari murid. Selain materi, siswa juga dapat melakukan praktek untuk pemahaman yang maksimal. Dilihat dari berbagai sisi, pembelajaran tatap muka dapat memenuhi sasaran pendidikan sehingga menciptakan pelajar yang cerdas. Hal ini dapat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang pada intinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pembelajaran tatap muka dibenarkan secara hukum karena pelaksanaannya mendukung isi dari pembukaan UUD 1945. Argumentasi saya yang kedua, pembelajaran tatap muka lebih efektif dari pembelajaran jarak jauh. Mari kita lihat dari pemanfaatan sarana prasarana. Di sekolah terdapat lapangan, laboratorium, studio musik, dan banyak fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan saat pembelajaran tatap muka. Sedangkan saat pembelajaran jarak jauh, sarana prasarana tidak dapat digunakan sehingga pelajar tidak memperhatikan apa yang sudah dipelajari. Selain itu, dari segi kendala saat pembelajaran, di sekolah pelajar akan lebih fokus terhadap materi yang disampaikan karena kebisingan sangat jarang terjadi. Sekolah merupakan tempat yang hening karena semua warganya melakukan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan saat di rumah, pelajar akan terpecah-pecah fokusnya dikarenakan gangguan dari suara-suara atau suara bising lainnya. Jadi karena hal ini membuat penyampaian materi akan lebih efektif jika disampaikan secara tatap muka dibandingkan jarak jauh. Kami percaya Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran tatap muka merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua kami. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, kami mempunyai dua argumen, yaitu apa dampak yang akan didapatkan oleh siswa dan juga oleh guru. Selanjutnya kita akan mengkarakterisasi aktor dan yang pertama adalah siswa. Kita tinjau dari sisi psikologis. Pada pelaksanaan PJJ, tentu saja siswa tidak dapat bertemu satu sama lain. Yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan bukan hanya hubungan secara lisan, tetapi juga hubungan secara psikologis sesama siswa. Dampak yang ditimbulkan dari hal ini tentu saja berpengaruh pada sektor mental sang anak. Seorang siswa yang tidak bertemu satu sama lain dalam jangka waktu yang lama tentu saja akan merasa kesepian. Kondisi ini dapat diartikan sebagai perasaan terpisah dari orang lain atau keadaan pikiran sendirian. Faktanya, kesepian dapat menyebabkan seseorang menjadi stres yang dapat mengurangi sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Akibatnya ketika siswa sakit, ia tidak akan secara maksimal menyerap materi yang diberikan oleh guru. Bandingkan jika siswa melakukan pembelajaran di sekolah, tentu saja siswa akan lebih semangat dan termotivasi. Karena dengan adanya pembelajaran di sekolah, siswa akan lebih bisa bersosialisasi dan berinteraksi secara langsung dengan orang lain di sekolah, yang secara tidak langsung akan meningkatkan imun bahagia di dalam diri seorang siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah lebih baik untuk psikologis seorang siswa. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kita tinjau dari sisi kemampuan akademik dan non-akademik seorang siswa. Pada pelaksanaan PJJ, siswa tidak dapat dengan bebas mengeksplor minat dan bakatnya. Karena sarana dan prasarana untuk menunjang minat dan bakat siswa seperti lab IPA, lapangan olahraga, dan sebagainya tidak tersedia apabila siswa melaksanakan pendidikan jarak jauh.
Bandingkan jika siswa melakukan pembelajaran di sekolah, siswa akan ditunjang dengan sarana dan prasarana seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan Dewan Juri yang terhormat bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah lebih baik untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik seorang siswa. Dewan Juri yang terhormat yang kedua yaitu guru. Kita tinjau dari sisi profesionalitas bekerja. Pada pelaksanaan PJJ, banyak guru yang tidak profesional dalam bekerja. Karena beban belajar peserta didik seharusnya diperhitungkan. Guru tidak boleh semata-mata memberikan tugas, tetapi harus diperhitungkan secara matang. Pada faktanya, Dewan Juri yang terhormat, pada pelaksanaan PJJ, mayoritas guru hanya memberikan tugas dan juga memerintahkan siswa untuk mengisi absen pada tempatnya. Tentu saja hal ini akan merugikan siswa Dewan Juri yang terhormat. Siswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang maksimal justru harus terbebani dengan tugas yang tidak jarang mereka pun tidak mengetahui materinya. Bandingkan dengan guru pada pembelajaran di sekolah. Guru lebih bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa dan yang pastinya akan berdampak pada pengembangan intrapersonal seorang siswa Dewan Juri yang terhormat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan PJJ akan membuat ketidakprofesionalitas seorang guru dalam mengajar. Sesuai dengan pengimplementasian pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Akan tetapi faktanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada pembelajaran PJJ ini justru akan memperhambat siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena inilah kami bangga menjadi tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, kami akan mempertegas posisi kami sebagai tim kontra. Bandingkan pendidikan daring dengan pendidikan tatap muka dengan menggunakan mekanisme yang telah disebutkan sebelumnya. Tentunya apabila sekolah menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh siswanya, maka resiko dari penyebaran virus corona akan menurun. Untuk menghindari adanya kerumunan di sekolah, pihak sekolah dapat membatasi jumlah siswa dalam suatu kelas dengan cara membagi waktu belajar menjadi 2, yaitu pada pagi dan siang hari. Sehingga saat pembelajaran berlangsung, para siswa akan merasa nyaman dan aman karena mereka tidak berkerumun di dalam suatu ruangan. Dan juga dalam rangka untuk menjaga jarak, pihak sekolah dapat membatasi jarak antara meja dan menyediakan satu meja hanya untuk satu siswa saja. Maka dengan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan apabila virus corona bermutasi kembali. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disebutkan oleh pembicara satu dari tim kami, bahwa pendidikan jarak jauh tidak efektif karena akan ada gangguan seperti kebisingan. Namun, sebenarnya ada gangguan-gangguan lain selain itu. Misalnya pada suatu waktu di saat gangguan internet akan terjadi disebabkan oleh cuaca yang buruk seperti hujan ataupun badai. Selain itu juga, apabila listrik di rumah suatu siswa padam, maka jaringan internet akan terganggu dan mengakibatkan siswa akan kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan oleh gurunya melalui internet. Dan juga, para siswa yang melakukan kegiatan pendidikan jarak jauh tentunya akan membutuhkan perangkat elektronik yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Perangkat elektronik seperti laptop dan telepon genggam dibutuhkan oleh siswa dan guru untuk berkomunikasi dan sebagai sarana untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas siswa. Namun, sayangnya tidak semua siswa memiliki perangkat elektronik tersebut, sehingga itu menjadikan gangguan tersendiri bagi beberapa siswa dalam menjalankan kegiatan pendidikan jarak jauh. Dewan Juri yang terhormat, dengan ditiadakannya pendidikan jarak jauh, maka akan memperoleh keuntungan sendiri bagi para siswa, baik dalam segi psikologis maupun segi kemampuan akademik dan non-akademik siswa. Yang pertama, siswa tidak akan merasa tertekan atau kesepian. Seperti yang kita ketahui, selama adanya pendidikan jarak jauh, para siswa menjadi lebih tertekan dan itu berakibat kesehatan mental mereka menjadi menurun. Dan juga karena para siswa tidak dapat bertemu secara langsung dengan teman-temannya, mereka akan merasa kesepian. Rasa kesepian tersebutlah yang menjadikan stres dan berakibat buruk pada sistem kekebalan tubuh mereka. Maka, jika pendidikan jarak jauh ditiadakan, para siswa tidak akan merasa stres, tertekan, kesepian, dan bahkan menjadi lebih semangat dan termotivasi lagi untuk belajar karena mereka dapat bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman mereka di sekolah. Yang kedua, siswa dapat lebih mengembangkan minat dan bakat mereka. Pada faktanya, banyak siswa yang minat dan bakatnya tidak tersalurkan karena terhambat oleh pendidikan jarak jauh. Para siswa sangat membutuhkan sarana dan prasarana seperti lab IPA ataupun lapangan olahraga untuk menunjang kemampuan akademik dan non-akademik mereka. Oleh karena itu, apabila pendidikan jarak jauh ditiadakan, maka para siswa dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat mereka serta kemampuan akademik mereka. Dan karena itu, saya bangga menjadi bagian dari tim kontra.